when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Holy, Lord God
Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry his life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for his own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online NLCC Indonesia. Kita masih melanjutkan seri khotbah mengenai doa Bapa Kami, dan hari ini khususnya kita akan belajar mengenai datanglah kerajaanmu.
Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kami percaya bahwa tiap-tiap hari Tuhan memelihara hidup kami. Tidak pernah satu hari pun Tuhan berlalu tanpa kasih Tuhan, tanpa pemeliharaan Tuhan bagi kami. Karena itu saat ini kami mau duduk diam, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu pimpin kami Tuhan, buat kami mengerti akan firman Tuhan. Dan juga mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang menyampaikan dan juga setiap kami yang mendengar. Setiap sarana yang kami gunakan Tuhan, untuk kelancaran ibadah ini Tuhan berkati. Sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Dan semua ini dikenan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masih melanjutkan mengenai doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaanmu. Sudah 2 minggu dan ini minggu ketiga kita sama-sama belajar mengenai doa Bapa kami. Mungkin Bapak Ibu dalam hidup kita udah banyak kali menyebutkan doa Bapa kami ini. Mungkin kita merem aja Bapak Ibu, kita udah hafal doa Bapa kami. Nggak perlu baca, merem aja udah hafal doa Bapa kami. Tapi Bapak Ibu, seringkali ketika kita membaca, menghafalkan, kita terjebak, kita hanya melakukannya sebagai rutinitas, tapi kita kehilangan maknanya. Karena itu, alangkah lebih baiknya memang kita belajar lagi akan doa Bapa kami sehingga kita tidak kehilangan maknanya. Setiap kali kita berdoa doa Bapa kami, kita tahu betul maknanya apa, artinya apa. Doa ini langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, dalam ilmu sosiologi, kebetulan saya sendiri juga lulusan dari sosiologi, S1 saya. Nah dalam ilmu masyarakat ini Bapak Ibu, dalam sebuah masyarakat, pasti terdapat kelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok yang besar, ada kelompok-kelompok yang kecil. Kelompok-kelompok yang kecil seperti kelompok persahabatan yang hanya beberapa orang saja. Ada keluarga, ada kelompok yang lebih besar seperti RT, RW. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, dalam sebuah kelompok, itu selalu mereka menginginkan, mereka membutuhkan adanya seorang pemimpin. Coba kita lihat saja Bapak Ibu dalam persahabatan kita. Ada aja yang memimpin gitu ya, sadar nggak sadar. Dalam sebuah keluarga harus ada pemimpinnya. Kalau enggak, bagaimana kondisi keluarganya tanpa pemimpin? Demikian juga dalam lingkungan yang lebih besar, RT RW. Ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya begitu ya. Dalam masyarakat diperlukan adanya seorang pemimpin agar masyarakatnya bisa tertib dan teratur, ada arahnya begitu Bapak Ibu. Nah, demikian juga dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita perlu adanya pemimpin yang memimpin hidup kita. Tentunya bukan kita, karena kita penuh dengan keterbatasan. Kita perlu yang kuasanya tak terbatas. Yaitu siapa? Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu, saat ini ketika kita berkata, ingin kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Paling nggak ada 2 hal Bapak Ibu. Siapa rajanya? Jelas, rajanya adalah Allah sendiri. Siapa rakyatnya? Dalam kerajaan pasti ada raja, ada rakyatnya Bapak Ibu. Siapa rakyatnya? Tidak sembarangan orang menjadi rakyatnya. Yang menjadi rakyatnya hanyalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan mengalami kelahiran baru. Dialah rakyat dari kerajaan Allah ini. Istilah kerajaan Bapak Ibu, mungkin kita yang suka nonton film-film zaman dulu mengenai kerajaan gitu ya, atau yang kita suka baca-baca cerita di sejarah mengenai kerajaan. Ketika berbicara mengenai kerajaan, seringkali memberikan kita sebuah gambaran fisik. Ada istananya yang megah, ada rajanya, ada singgasananya, ada kekuasaannya, dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, konsep ini juga sama dengan konsep-konsep orang-orang pada perjanjian baru. Tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga itu adalah satu pemerintahan yang memiliki fisik. Ada wujudnya seperti kerajaan pada umumnya. Tidaklah mengherankan jika pada masa Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi juga memiliki gambaran, Mesias yang datang sebagai raja itu secara politik. Mesias yang datang itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Mereka sangat merindukan kedatangan Mesias, tapi mereka merindukan dengan konsep yang salah. Karena konsep mereka bahwa Mesias ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan ada kerajaan yang baru Bapak Ibu. Tapi ternyata bukan seperti itu. Kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Kerajaanku tidak berasal dari dunia ini." Artinya bahwa kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Tidak terbatas di satu tempat saja. Kerajaan Allah tidak
terbatas pada fisik, ada fisiknya, ada bentuknya Bapak Ibu. Karena itu poin yang pertama ketika kita berkata kerajaan Allah, itu artinya bahwa kerajaan Allah itu bukanlah sebuah tempat secara fisik, melainkan sebuah hubungan. Ketika kita berkata datanglah kerajaanmu Tuhan, kita harus ingat Bapak Ibu, itu bukan sebuah tempat atau secara fisik, melainkan sebuah hubungan. Ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, artinya kita merindukan apa Bapak Ibu? Allah memerintah atas hidup kita. Kita mau Allah menjadi raja atas hidup kita. Kita menjadi rakyatnya Tuhan. Kita ingin Allah memerintah dalam hidup kita Bapak Ibu, memimpin kita, melepaskan kita dari yang jahat dan memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Dalam kerajaan Allah Bapak Ibu jelas kita rakyatnya, Yesus rajanya, maka sebagai rakyat yang dikehendaki atau tugas kita adalah harusnya kita mau dipimpin oleh raja. Tapi kebanyakan apa Bapak Ibu? Kita bukannya tunduk, tapi malah menanduk raja kita Bapak Ibu. Kita ngelawan, kita menolak Bapak Ibu. Karena itu ketika kita berkata Tuhan, datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami. Itu artinya Bapak Ibu kita mengundang Allah untuk bertahta dalam hidup kita ini. Ia sebagai Allah yang berdaulat atas hidup kita. Ia yang mengatur agar hidup kita tidak jatuh lebih jauh dalam kekacauan. Ketika kita berkata datanglah kerajaanmu Tuhan, kita mau Tuhan berdaulat. Kita mau Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita seperti nahkoda kapal Bapak Ibu. Dalam kehidupan. Bukan hanya hal-hal tertentu saja Tuhan, engkau berkuasanya atas bagian ini ya, bagian ini bagianku, enggak Bapak Ibu. Tapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai raja, dia berkuasa seluruhnya atas kehidupan kita. Bagian yang berikutnya Bapak Ibu, sebagai manusia, natur kita Bapak Ibu, natur kita sebagai manusia, itu kita berusaha untuk merebut kekuasaan Allah tanpa sadar Bapak Ibu. Ketika kita berkata, oke Tuhan aku mau engkau menjadi raja atas hidupku. Tapi seringkali manusia itu merebut singgasananya Tuhan. Manusia duduk di singgasana hidupnya sendiri. Manusia berpikir mereka bisa menyingkirkan Allah dan berkuasa atas dirinya dan menentukan hidupnya sendiri. Bapak Ibu kita ingat ketika kita berbicara mengenai kerajaan, dalam sebuah kerajaan itu pasti ada yang namanya aturan. Ada namanya kekuasaan. Ada yang namanya keputusan. Keputusan raja tidak bisa diganggu-gugat. Aturannya raja tidak bisa diganggu-gugat. Harus kita ikuti. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau engkau menjadi raja atas hidupku. Apakah aturan Tuhan sudah kita ikuti? Apakah keputusan Tuhan sudah kita ikuti? Apakah rencananya Tuhan sudah kita ikuti? Manusia, Bapak Ibu, dengan naturnya yang berdosa, berusaha merebut tahta itu. Berusaha membuat keputusan-keputusannya sendiri, berusaha membuat aturannya sendiri, berusaha berkuasa atas dirinya sendiri. Kalau menurutku ini rencanaku yang paling baik. Ah Tuhan, rencana Tuhan kayaknya enggak deh Tuhan. Rencanaku yang paling baik menurut pikiranku. Bapak Ibu, ketika kita berkata Tuhan datanglah kerajaanmu, itu benar-benar kita meminta Tuhan bertahtalah atas hatiku, berkuasalah atas hidupku. Dan aku mau mengikuti aturan, rencanamu, dan keputusan-keputusanmu. Jujur Bapak Ibu, ketika di dalam dunia ini Bapak Ibu kan kita udah mengalami banyak presiden. Seperti di Amerika sini presidennya Joe Biden. Di Indonesia sekarang ini Pak Jokowi. Bapak Ibu, sudah banyak berapa presiden gitu yang pernah memerintah. Manusia tuh tidak pernah puas. Siapapun presidennya, selalu saja ada cacatnya. Kalau bisa, aduh baru juga menjabat berapa bulan. Kalau bisa ganti, aduh ini kok lemahnya gini, ini gimana sih kerjanya. Selalu diprotes dan tidak pernah puas Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa ketika Tuhan menjadi raja kita, ketika Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan itu pemerintahannya tidak kejam. Dia tidak diktator, dia juga adalah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Meskipun Bapak Ibu seringkali mungkin ya Bapak Ibu ya, dalam hidup kita tuh kayak protes, kita marah sama pemerintahannya Tuhan. Mungkin juga kita demo, seperti masyarakat demo kepada presidennya. Mungkin kita juga demo sama Tuhan. Tuhan kenapa ini seperti ini Tuhan? Aku sudah berkata aku mau Tuhan jadi raja atas hidupku. Tapi kenapa begini? Akhirnya kita demo sama Tuhan Bapak Ibu. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita yang tahu lebih dulu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan Raja kita, percayalah.
percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita terbatas dan tidak mampu. Seperti sebuah kisah dari Carlos Vilas. Dia adalah seorang biarawan Spanyol. Nah, suatu kali dia lagi perjalanan naik sepeda. Dan dalam perjalanannya itu dia merasakan ada sesuatu gitu di depannya dia, Bapak Ibu. Dan antara dia dan sepedanya, beberapa jarak di depannya dia melihat di sebuah pohon itu ada ular yang naikkan kepalanya dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya kepada seekor burung. Seolah-olah burung ini dihipnotis oleh pandangan ular ini sehingga membuat burung ini seperti lemas dan tidak bisa terbang. Burung itu hanya diam aja di situ, Bapak Ibu, sementara ular itu sudah menatapnya sekian lama. Carlos dengan pikirannya, duh, apa yang bisa saya lakukan kepada burung yang malang ini? Kemudian Bapak Ibu dengan antisipasi dia juga gimana caranya supaya dia juga tidak kena serangan ular. Dia mencoba melangkah satu langkah, kemudian dia coba melambai-lambaikan tangan kepada ular itu, Bapak Ibu, dan dia berteriak keras-keras. Dia harap teriakannya ini bisa membuat burung itu sadar dan terbang. Dan ternyata berhasil. Ketika dia melambai-lambaikan tangan dan dia berteriak-teriak keras, akhirnya ular ini melihat kepada Carlos, dan akhirnya burung itu selamat dan dia terbang. Apa Bapak Ibu penerapannya buat kita? Seringkali Bapak Ibu kita terhipnotis. Kita tuh tidak berdaya dengan yang namanya pencobaan, dengan dunia ini. Kita seperti kayak tidak berdaya, tidak bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan dosa. Kita seperti, aduh nggak bisa. Kita seperti terhipnotis Bapak Ibu. Karena itu siapa yang dapat melepaskan kita? Jelas, hanya Tuhan Allah kita. Karena itu ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Raja kita, maka Dia akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan kita sehingga di dalam kerajaannya itu Bapak Ibu, kita tidak lagi menjadi budak dosa, tapi kita mengalami kebebasan. Ada kebebasan di dalamnya karena pemerintahan Tuhan itu penuh dengan kasih dan kita hidup dalam kebenaran. Tidak semua manusia Bapak Ibu termasuk sebagai rakyat dari kerajaan Allah ini. Karena itu poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu bagaimana menjadi bagian kerajaan Allah. Siapa yang tidak mau menjadi bagian kerajaan Allah? Pemerintahannya sangat enak. Dia tidak kejam dan diktator Bapak Ibu. Karena itu bagaimana ya supaya saya juga bisa menjadi bagian kerajaan Allah ini? Hanya satu Bapak Ibu caranya. Tidak ada yang lain. Yaitu dengan kita bertobat, kita percaya kepada Kristus, kita betul-betul mengambil keputusan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Hanya orang yang bertobat dan mengalami kelahiran baru, dialah yang dapat bergabung dalam kerajaan ini. Seperti yang dikatakan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 13-15. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat atau masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa mengalami sebuah transformasi yang radikal oleh Roh Kudus, di mana dia menggambarkan ini sebagai kelahiran baru. Karena itu Bapak Ibu, tanpa kelahiran baru, tanpa transformasi itu, kita tidak akan pernah bisa menjadi bagian dalam kerajaan Allah itu. Bertobat itu artinya apa Bapak Ibu? Dalam bahasa Yunaninya, bertobat itu artinya berbalik. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita, bayangkan kita sedang melakukan sebuah perjalanan. Kemudian kita sadar kita ini tersesat Bapak Ibu. Wah, semuanya gelap, tidak ada lampu. Kita terus berjalan. Kayaknya nggak ada pengharapan ini. Udah begitu gelap, nggak bisa lihat apapun. Tapi kita terus berusaha tetap jalan Bapak Ibu. Hingga satu waktu kita melihat ada terang. Kayaknya ada lampu. Kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita tetap terus berjalan di dalam gelap itu? Atau kita berjalan ke arah terang itu? Tentu kita memilih yang ada lampunya, ada terang itu Bapak Ibu. Supaya kita bisa melihat. Demikian juga bertobat Bapak Ibu. Kalau kita sedang berjalan ke arah kiri nih Bapak Ibu. Bertobat itu langsung balik Bapak Ibu. Kita berjalan ke arah kanan. Kalau kita sadar Bapak Ibu, bertobat itu sadar mengenai keberdosaannya, saya manusia berdosa dan saya memerlukan keselamatan untuk menyelamatkan saya, dan melihat Yesus Kristus itu, nah dia mengambil keputusan untuk mengarah kepada Tuhan Yesus itu. Bukan terus hidup dalam keberdosaannya. Orang yang bertobat adalah orang yang berbalik, meninggalkan kehidupan dalam dosa dan berjalan menuju arah yang berlawanan, yaitu arah yang terang di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu,
Apa hubungannya pertobatan dengan kerajaan Allah? Orang yang belum bertobat, dia membiarkan godaan iblis menguasai dirinya. Dia membiarkan dirinya memerintah atas dirinya. Dia membiarkan kehidupan lamanya terus. Kesenangan-kesenangan duniawi itu terus menguasai dirinya, memerintah atas dirinya. Tapi orang yang bertobat ini mengizinkan Allah untuk memerintah atas hidupnya dan meninggalkan kehidupannya yang lama. Kita ingat dalam Alkitab Bapak Ibu, kisah Paulus. Kehidupan yang lama, dia ingin membunuh orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Tuhan Yesus. Maunya dibunuh, tapi ketika dia sudah bertobat, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia berbalik, dia justru memberitakan siapa Tuhan Yesus itu. Demikian juga Zakheus Bapak Ibu. Zakheus dalam kehidupannya yang lama, dia mengambil lebih dari yang seharusnya. Dan ketika dia pertama kali dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah. Dia langsung berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Dan mengembalikan berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4 Bapak Ibu. 4 kali lipat dari orang yang pernah diperas. Hidupnya berubah Bapak Ibu. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Itulah pertobatan Bapak Ibu. Pertobatan juga meliputi perubahan pikiran, hasrat, dan reformasi kehidupan. Bukan pertobatan namanya Bapak Ibu kalau kita mengakui, kita menyesali segala kesalahan kita, namun kita terus berkubang dalam penyesalan dan tetap tinggal dalam kesedihan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Aduh Tuhan, maafkan aku sudah berdosa Tuhan. Terus Bapak Ibu nggak berubah, tetap di titik itu dan dia, aduh Tuhan aku gini, tapi nggak ada perubahan. Itu bukan pertobatan. Bukan pertobatan juga Bapak Ibu namanya kalau kita melakukannya karena kita takut dihukum. Wah ini daripada aku dihukum nih, ya udahlah aku bertobat. Perubahannya cuma karena takut dihukum. Bukan juga pertobatan namanya kalau kita menyesali perbuatan kita. Aduh Tuhan aku menyesal. Tapi kita mengulangi lagi. Tapi orang yang bertobat adalah dia benar-benar merubah pikirannya, hasratnya, gaya hidupnya ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tahu ini salah, dia berhenti melakukannya, dia berbalik. Ini hidup saya yang lama, sudah saya tidak lakukan lagi. Itu bertobat Bapak Ibu. Siapa yang tidak tahu Billy Graham Bapak Ibu? Mungkin di antara kita hampir semua kita tahu, pernah mendengar mengenai Billy Graham Bapak Ibu ya. Billy Graham ini memang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita mengenalnya sebagai pribadi yang hebat. Tapi Bapak Ibu, tidak banyak dari kita yang tahu bahwa di balik nama Billy Graham itu ada seorang yang amat berjasa dalam kehidupannya. Orang itu adalah, semoga saya nggak salah menyebutkan namanya, Albert McMakin. Albert McMakin. Dia adalah seorang upahan yang bekerja di ladangnya orang tua Billy. Nah pada saat itu Bapak Ibu, Albert ini baru saja bertobat dan mengenal Kristus. Semangatnya berkobar-kobar Bapak Ibu. Dan suatu ketika di kota tempat Albert dan Billy ini tinggal, ada seorang penginjil keliling yang rutin datang berkhotbah. Nah, Albert ini sering mengajak tetangga, teman-temannya untuk datang dan mendengarkan khotbah dari penginjil itu. Bahkan beberapa dari orang itu yang diajak itu akhirnya menerima Tuhan Yesus dan bertobat. Hingga suatu hari Albert ini teringat sama Billy. Wah, anak sang majikannya ini. Saat itu Bapak Ibu, Billy belum percaya Tuhan, seorang remaja yang nakal, suka minum-minum gitulah. Nah Albert ini memberanikan diri, dia datang ke Billy, dia ngajak Billy, ayo Billy ikut dalam pertemuan ini ya, bertemu dengan penginjil yang baru ini. Tapi Billy menolak. Albert nggak putus asa Bapak Ibu, dia terus berdoa, Tuhan tolong gimana nih caranya supaya bisa ngajak Billy. Akhirnya dia dapat ide Bapak Ibu setelah dia berdoa. Oke, Billy nggak mau diajak, tapi dia minta tolong Billy, bisa nggak kamu yang nganter orang-orang ini, tetangga-tetangga ini untuk datang untuk mendengarkan khotbah dari penginjil ini. Akhirnya Billy setuju dan dengan mobil pick-up-nya dia membawa orang-orang untuk datang kepada penginjil ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah berlalu begitu lama Bapak Ibu, akhirnya Billy juga tergerak hatinya dan mau turun dari mobil. Hari itu di musim gugur tahun 1934, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Billy dan Billy pun menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan keputusan Billy hari itu pada akhirnya membawa Billy menjadi seorang pelayan Tuhan yang setia, kita tahu Bapak Ibu. Menjadi penginjil yang selalu giat mewartakan kabar baik hingga akhir kehidupannya. Pertobatan Bapak Ibu benar-benar bisa merubah kehidupan orang. Ada seorang penulis yang mengatakan demikian.
Tidak semua orang dapat menjadi Billy Graham. Mungkin tidak semua orang dari kita bisa menjadi Billy Graham, Bapak Ibu, menjadi pengkhotbah yang hebat kesana kesini, Bapak Ibu ya, dipakai Tuhan luar biasa. Namun penulis ini mengatakan, semua orang bisa menjadi Albert McMakin, orang biasa yang melakukan hal luar biasa. Mungkin kita nggak bisa jadi Billy Graham, Bapak Ibu, tapi kita pasti bisa menjadi Albert McMakin. Melihat orang yang belum mengenal Tuhan, kita doakan, kita ajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan dengan kekuatan Roh Kudus, dengan hanya Tuhan saja yang mampu mengubahkan hati manusia, Tuhan dapat, Bapak Ibu, merubah kehidupan seseorang, membuat seorang itu menjadi pengikut Kristus. Doa ini penting untuk didoakan oleh setiap orang Kristen, Bapak Ibu, supaya banyak jiwa boleh bertobat, banyak orang Kristen yang diperbaharui dan semakin taat kepada pemerintahan Kristus dalam hidupnya. Sehingga makin banyak orang yang hidupnya ada Kristus sebagai Raja dalam hidupnya. Kita bisa menjadi Albert masa kini, Bapak Ibu. Nah, pada waktu kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu, maka hal yang seharusnya ada dalam pikiran kita, bukan hanya kerajaan itu datang dalam hidup orang lain, melainkan kerajaan itu terlebih dahulu datang atas diri kita. Karena itu Bapak Ibu, kita harusnya berkata juga demikian. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan mulailah dari diri saya. Buatlah saya sepenuhnya taat kepadamu, jadikan saya teman sekerjamu dalam kerajaan-Mu. Pakailah saya sejauh yang Tuhan kehendaki untuk memperluas kerajaan-Mu. Karena itu poin berikutnya Bapak Ibu, yaitu bagaimana kita dapat menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Kita orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tapi nggak hanya sebatas itu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Seperti khotbah Pak Riki. Pak Riki mengatakan kita ini adalah agen-agennya Tuhan dalam dunia ini. Bagaimana kita juga bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini Bapak Ibu. Selama masih hidup di dunia ini kita dipanggil untuk memperluas kerajaan Allah di dunia. Mewujudkan kehendak Allah di dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus satu-satunya contoh bagi kita. Ia tidak mempertahankan apapun miliknya, tapi menyerahkan segalanya dan mendirikan kerajaan Allah. Yesus datang dan berkata demikian, kerajaan Allah sudah hadir, ada di dalam hatimu. Bapak Ibu, biarlah orang yang sungguh cinta Tuhan mau menjalankan kehendak Tuhan, menyerahkan diri dipenuhi Roh Kudus, sehingga terdorong untuk menjadikan kerajaan Allah di dunia ini. Jika kita punya tujuan ini Bapak Ibu, hidup kita pasti berbeda. Hal inilah yang juga coba kita bagikan kepada orang lain sebagai cara yang kita pakai untuk memberitakan kerajaan Allah. Baik itu di dalam keluarga kita, tempat pekerjaan kita, sekolah atau kampus kita, lingkungan kita. Kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri Bapak Ibu, sudahkah saya menghadirkan kerajaan Allah bagi dunia dan di sekitar saya? Oke Tuhan, Kau sudah hadir, Engkau sudah memerintah dalam hidup saya dan saya berterima kasih. Tapi sudahkah saya juga menghadirkan kerajaan Allah itu di lingkungan di mana saya berada? Sambil mendengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, coba sambil kita pikirkan, siapa ya Tuhan? Siapa yang saya tahu, yang saya kenal? Yang saya tahu betul, dia perlu Engkau sebagai Raja. Saya juga rindu Tuhan, dia menjadi bagian dalam kerajaan-Mu. Bisa jadi itu adik kita, bisa jadi itu orang tua kita, bisa jadi itu mungkin adalah sahabat kita yang udah lama bersama-sama dengan kita. Siapapun itu Bapak Ibu, coba kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, dimulai dengan orang-orang di sekitar kita. Kisah ini udah sering Bapak Ibu kita dengar, yaitu mengenai Mother Teresa. Tapi di dalam buku biografinya yang mencatat tentang kehidupan Mother Teresa ini dikatakan pada 10 September 1946 pada saat umurnya genap 36 tahun, ia mendapat panggilan untuk keluar dari biara. Panggilannya tuh jelas untuk pergi menghampiri kaum miskin, tinggalkan biara, tinggallah bersama yang termiskin dari yang miskin. Begitulah kira-kira bunyi panggilan tersebut Bapak Ibu. Dan adapun tempat yang dituju itu adalah Kalkuta, India ya. Nah, melalui perjuangannya untuk mewujudkan panggilan tersebut Bapak Ibu, jelas dia mengalami tantangan dari orang-orang yang tidak menyetujui panggilan ini. Namun akhirnya Bapak Ibu, dia tetap mengikuti panggilan Tuhan dan dia tinggal bersama kaum miskin di perkampungan kumuh di Kalkuta. Nah, di sanalah Bapak Ibu Mother Teresa menghadirkan kasih Kristus yang selama ini telah menyentuh hatinya.
Dia memberikan pendidikan kepada anak-anak yang tidak bisa sekolah. Dia merawat orang-orang sakit. Dia mengajarkan keterampilan untuk bertahan hidup. Di sanalah ia memberikan seluruh hidupnya, Bapak Ibu. Nggak mudah, Bapak Ibu, untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Tapi pada akhirnya Bunda Teresa tetap taat pada panggilan Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya kepada Tuhan. Ini adalah salah satu contoh orang yang belajar menaklukkan diri di bawah pimpinan Tuhan, Bapak Ibu. Nurut sama perintah raja. Nggak melawan sama perintah dan panggilan raja. Mungkin Bapak Ibu sama, kita nggak bisa jadi ibu seperti Mother Teresa ini, Bapak Ibu. Tapi kita bisa menjadi penghadir kerajaan Allah di dunia ini dengan hal-hal yang sederhana. Saya baca tulisan dari Rick Warren, Bapak Ibu. Rick Warren berkata demikian, segala yang hidup akan bertumbuh. Anda tidak perlu membuatnya bertumbuh. Bertumbuh adalah sesuatu yang alami bagi organisme yang hidup jika organisme itu sehat. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya tidak perlu memerintahkan anak saya untuk bertumbuh. Secara alami mereka bertumbuh. Dengan cara yang sama, karena gereja itu merupakan organisme yang hidup, gereja akan bertumbuh secara alami jika sehat. Gereja merupakan satu tubuh, bukan satu bisnis. Gereja adalah suatu organisme, bukan sebuah organisasi. Gereja itu hidup. Apabila sebuah gereja tidak bertumbuh, gereja itu sedang sekarat. Sama Bapak Ibu, mungkin kita tidak melakukan apa yang seperti Bunda Teresa lakukan ya. Namun kita dapat menghadirkan kerajaan Allah melalui kehidupan kita dimanapun kita berada. Seperti yang Rick Warren tulis Bapak Ibu. Sama dengan kehidupan rohani kita. Kalau kerohanian kita itu sehat, sudah pasti kehidupan kita ini akan bertumbuh dan juga menghasilkan buah. Kalau kerohanian kita ini sehat, otomatis secara alami kita akan bertumbuh dan kita akan menghasilkan buah. Nah, buah-buah inilah yang orang lain lihat, yang orang lain dapat rasakan. Sama seperti firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Mereka melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Akhirnya Bapak Ibu melalui buah yang kita hasilkan, mereka juga rindu mengenal siapa Tuhan kita. Bahkan mereka juga ikut memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu, poin yang ketiga yaitu menantikan kedatangan Tuhan. Ketika kita berdoa, Bapak Ibu, datanglah kerajaan-Mu. Bapak Ibu, jika kita sudah mendapat kerajaan Allah, tadi kerajaan Allah sudah memerintah dalam hati kita. Kenapa kita masih berdoa, datanglah kerajaan-Mu? Suatu hari kelak Bapak Ibu, Yesus akan datang sekali lagi ke dunia ini. Yesus pernah datang, lalu naik ke sorga dan dia berjanji dia akan datang kembali. Nah, ketika ia datang, ia akan memperlihatkan kerajaannya kepada kita. Kerajaan Allah ini berada di sini dan setiap orang Kristen, seperti tadi Bapak Ibu, berada dalam kerajaan Allah. Namun dalam pengertian lain, kerajaan Allah ini kelak akan dinyatakan secara sempurna ketika Kristus datang kembali untuk kedua kalinya. Kerajaan sorga sudah datang dan ada di dalam hatimu. Nah, ini dalam teologi dikatakan Bapak Ibu, sudah tapi belum. Atau dalam bahasa Inggrisnya, already but not yet. Sudah ada ketika kita memang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan menjadi, kita merasakan kerajaan Allah itu dalam hidup kita. Tapi not yet, belum Bapak Ibu. Karena itu bagian yang ketiga, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Ini mengingatkan kita juga Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus kelak akan datang kembali ke dunia ini. Kerajaan Romawi, Yunani, Makedonia, Babilonia, Mesir pernah jaya. Tapi kemudian apa Bapak Ibu? Runtuh. Tidak ada satu negara atau kerajaan yang tetap mulia selamanya. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Seperti khotbah Bu Sarah Bapak Ibu. Dunia ini bukan rumah kita. Kita mengharapkan apa Bapak Ibu? Rumah yang lebih indah. Sehingga mata kita memandang pengharapan terhadap kerajaan Allah. Kita ini memang di dunia ini kita ini menjadi warga negara Bapak Ibu. Yang seberapa kuatnya negara atau kerajaan ini suatu hari pasti berlalu. Karena itu kita harus menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang suatu hari kelak Bapak Ibu, kerajaan itu akan datang. Yesus akan datang kembali. Karena itu Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan hanya pikirkan perkara yang di dunia ini saja.
Dunia ini Bapak Ibu enak memang. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang dunia ini tawarkan. Seperti tadi Bapak Ibu burung tadi terhipnotis. Banyak mungkin Bapak Ibu dari kita atau dulunya kita pernah terhipnotis, kita menikmati dunia ini dengan segala kenikmatannya. Tapi Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, jangan hanya pikirkan perkara yang di dunia ini saja. Karena di dunia ini kita hanya musafir, orang asing saja. Kita tidak boleh menaruh hati kita di dunia ini. Perubahan dunia ini dalam waktu 2 tahun belakangan ini begitu mengerikan Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi antara Amerika, Rusia, Cina, apa yang terjadi antara Taiwan dan Cina, apa yang telah terjadi antara Rusia dan Ukraina, gempa bumi di mana-mana yang baru-baru ini juga Turki dan berbagai belahan dunia makin gencar terjadi. Wabah penyakit virus yang mematikan, adanya resesi, adanya inflasi, keruntuhan ekonomi, kejahatan moral yang makin meningkat. Bapak Ibu kalau baca berita sampai kayak ngeri banget. Ngeri banget Bapak Ibu ya. Seorang ibu yang tega membunuh anaknya, yang Bapak Ibu kayak nggak bisa terkatakan lagi Bapak Ibu. Begitu dunia ini makin hari makin jahat Bapak Ibu. Sesuai dengan apa Bapak Ibu? Nubuatan akhir zaman. Kalau kita baca bagian nubuatan akhir zaman, sepertinya semuanya itu Bapak Ibu sudah ada Bapak Ibu ya. Karena itu ketika kita berkata datanglah kerajaanmu, hendaklah ini juga menjadi pengingat buat kita bahwa suatu hari kelak, bahkan sudah dekat waktunya, bahwa Kristus akan datang. Kerajaan Allah yang sesungguhnya itu akan datang Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan Bapak Ibu bisa dibilang kita hidup, ada yang berkata kita hidup dalam 3 waktu. Masa lalu, masa kini, masa yang datang. Ada juga Bapak Ibu, waktu itu hanya 2 Bapak Ibu. Masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu ini Bapak Ibu semenit yang lalu udah berlalu Bapak Ibu. 1 menit yang akan datang itu kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu yang terjadi 1 menit kemudian. Bisa jadi gempa. 1 jam kemudian kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Apapun yang terjadi di masa sana kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Dunia bukan milik kita dan tidak kekal. Maka orang Kristen harus berdoa, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan jika kita berdoa ini Bapak Ibu, kita juga harus mengkuduskan diri kita, memurnikan diri kita untuk menerima kedatangan Yesus kedua kalinya. Sehingga ketika kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, ini juga mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Tidak hanya berdoa, namun juga mempersiapkan diri. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9-13, bunyinya demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jika kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Karena itu Bapak Ibu kalau kita tahu semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap. Sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, betapa harusnya kita hidup lebih saleh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam menantikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Tuhan Yesus akan datang, yes Tuhan Yesus akan datang. Tapi kita nggak pernah tahu kapan harinya Bapak Ibu, digambarkan seperti pencuri. Karena itu setiap waktu kita harus siap sedia. Ada di gereja-gereja yang doa Bapa kami itu setiap minggu dinaikkan. Karena itu setiap minggu juga Bapak Ibu harus menjadi pengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang. Karena kita tahu Tuhan Yesus akan datang, karena itu kita harus mempersiapkan diri kita lebih lagi. Lebih saleh lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Dan kalau masih ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki. Seperti bertobat tadi Bapak Ibu. Kita tahu kita salah, kita langsung berbalik. Nggak main-main Bapak Ibu, karena apa? Karena kita nggak tahu kapan waktunya. Seperti balapan mobil Bapak Ibu. Orang yang balapan mobil itu, mereka fokus total kepada pengemudian mereka. Kaki mereka tuh selalu di atas pedal gas. Selagi mereka berusaha memacu mobil mereka, mata mereka selalu menatap jalur. Selagi mereka mengarahkan kemampuan mereka sampai batasnya untuk mengatasi tikungan-tikungan dan bahaya dari mobil lain di sekitar mereka. Bapak Ibu, seperti orang balapan mobil yang fokus kepada pengemudi mereka, demikian juga hidup kita Bapak Ibu, bahwa setiap hari kita harus berfokus hanya kepada Tuhan. Selalu siap sedia untuk kedatangannya kedua kali. Orang yang balapan mobil dia fokus kepada
saat dia balapan Bapak Ibu. Demikian juga kita, setiap hari kita hidup, fokus kita kemana Bapak Ibu? Pada dunia, kepada kenikmatannya? Enggak Bapak Ibu. Kita harus fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Kita harus fokus setiap hari menantikan kedatangan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Bapak Ibu. Saya tutup firman Tuhan, bagian firman Tuhan ini dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kisah ini adalah Ralph Showers. Bisa dibuka di internet juga Bapak Ibu nanti untuk baca kisah lengkapnya. Ralph Showers ini adalah seorang yang kehilangan kedua tangannya. Pada saat itu dia sedang bekerja pada suatu awal pembangunan peternakan dan lengannya secara tidak sengaja itu menyentuh kabel listrik dan kedua lengannya ini seketika terbakar begitu parah sehingga harus diamputasi. Singkat cerita Bapak Ibu, dia ini mengajukan tuntutan begitu dan beberapa waktu kemudian ada 4 orang ahli hukum dari New York datang ke Arizona untuk bertemu dengan Ralph Showers ini. Dan pengacara ini menawarkan $325.000 Amerika. Hari itu jika Ralph Showers mau tanda tangan dan melepaskan gugatan hukum mengenai peristiwa kecelakaan. Nah, Ralph Showers ini langsung menerima tawaran itu. Wah, pengacaranya Ralph ini langsung protes. Harusnya kalau kamu tahan dan tetap mengajukan hukum, kamu tuh bisa dapat sampai $1 juta. Tapi Bapak Ibu, apa yang Ralph katakan? Dia berkata, saya bukan jenis orang seperti itu. Di samping itu, saya hanya butuh $325.000 untuk memulai menjalankan Rainbow Acres ini. Bapak Ibu, singkat cerita beberapa tahun kemudian, Ralph ini menerima telepon jarak jauh. Dan ternyata itu adalah salah satu pengacara yang datang dari New York ke Arizona. Dia mengatakan, Ralph, aku mau berkata sesuatu kepadamu. Oh ya, silahkan. Sebenarnya waktu itu kami datang dari New York ke Arizona, kami dikasih wewenang untuk bisa kasih kamu $1 juta sampai $1 juta. Tapi kamu malah sudah terima hanya $325.000. Kami berempat tertawa-tawa, kami begitu bahagia. Perjalanan kami pulang ke bandara. Wah, kami nggak bisa bayangkan. Kami pulang dengan rasa senang, kami nggak bisa bayangkan Bapak sebanyak apa uang yang kami hemat untuk klien kami. Wah, kami merasa menang. Tapi beberapa waktu berlalu pikiran saya jadi terganggu oleh apa yang kami lakukan. Kami telah memanfaatkan sifat Anda yang baik dan kesediaan Anda untuk tidak bersikap memusuhi saya. Saya rasa selama saya hidup, saya belum pernah bertemu dengan orang yang seperti Anda. Dan setelah saya mengetahui sesuatu tentang iman Anda, saya terdorong untuk berpikir. Akhirnya saya pergi menemui seorang pendeta Kristen di New York. Dan saya ingin Anda mengetahuinya bahwa hari ini saya orang Kristen dan anggota gereja. Karena Anda memperlihatkan kepada saya jenis orang seperti apa Anda. Bapak Ibu, ketika kita berkata datanglah kerajaan-Mu Bapak Ibu, tidak hanya sebatas Tuhan itu memerintah atas hidup kita sebagai Tuhan. Tapi mari kita juga menghadirkan kerajaan Allah itu untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita temui dengan cara hidup kita. Kita nggak pernah tahu itu bisa dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Roh Kudus untuk mengubahkan kehidupan orang lain, membuat orang lain juga turut bergabung dalam kerajaan Allah. Dan setiap hari Bapak Ibu, biarlah kita hidup bahwa hari ini kita hidup bahwa dengan satu pikiran bahwa Tuhan bisa datang kapan saja. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pokok doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga dan seterusnya. Biar setiap kali kita menaikkan doa ini kita ingat makna dari setiap bagian firman Tuhan ini. Dan boleh menjadi kekuatan kita untuk menjalankan kehidupan kita hari lepas hari, berjalan di jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa tiap-tiap hari Tuhan membukakan kami pelajaran yang baru lagi untuk kami dapat pelajari, untuk kami dapat aplikasikan dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah bagian dalam kerajaan Tuhan. Tapi bantu kami juga Tuhan, untuk boleh menghadirkan kerajaan Tuhan itu di dunia ini. Dan tidak hanya itu, tapi kami sungguh-sungguh terlibat
untuk memberitakan siapa Engkau kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga makin banyak orang dapat menjadi warga negara dari kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Tuhan terus pimpin kami di dunia ini agar kami tidak tersesat dan kami selalu berjalan di jalannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Ibu Fitri Muaya, khususnya topik ketiga dari seri khotbah tentang doa Bapa kami, khususnya tentang kalimat ketiga, datanglah kerajaanmu. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita, tapi sekaligus memberikan pelajaran baru lagi secara rohani buat kita semua. Baik, sebelum saya tutup dalam doa berkat, selamat ulang tahun yang berulang tahun dalam minggu ini, khususnya Jemaat NLCC, Tuhan berkati Bapak Ibu. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore You, behold
to